Rahayu, rahayu, rahayu. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Hari ini kita mau ngelanjutin yang kemarin. Saya sempat spill itu mengenai meditasi ya. Jadi memang ada beberapa step meditasi yang harus dicapai. Itu ada 4. Nanti kita jelasin. Nah, hari ini kebetulan saya sedang berada di lereng Gunung Salak. Jadi satu tempat memang ini sangat asik banget. Memang ini tujuan saya memang pengen ke satu tempat yang memang biasa saya ke situ ya. Jadi mungkin teman-teman sudah pernah sempat lihat tuh ada satu curug yang memang saya sering banget ke situ. Karena itu memang saya jadikan sebuah tempat yang dimana untuk saya sekedar merenung, sekedar mandi, sekedar main gitulah ya. Jadi memang itu tempat enak banget. Nanti kapan-kapan teman-teman kalau misalnya mau kesini boleh juga tuh mampir juga ke area-area sini juga boleh. Nah, kita mau lanjutin yang kemarin, kita mau ngobrol tentang meditasi. Kemarin di video yang sebelumnya emang agak lama ya kita bikin videonya, tapi nggak apa-apa, saya coba untuk bikin video lagi meditasi, tentang meditasi. Kenapa sih? Coba teman-teman cek di Google maupun di mana, kenapa sih kalau misalkan kita searching tentang meditasi, cara meditasi, atau gimana sih cara meditasi supaya bisa itu, pasti penjelasannya berbeda-beda ya. Jadi teman-teman kalau misalnya cari meditasi tentang pemula, semuanya beda-beda. Ada yang disuruh begini, disuruh begitu, suruh fokus sama nafas, suruh fokus sama satu titik, macam-macam tuh. Beda-beda semua. Nah, pernah nggak teman-teman berpikir itu kenapa? Jadi menurut saya begini, di dalam meditasi itu memang harus ada yang dicapai. Yang dicapai dalam dituju ya, gitu. Harus ada sesuatu yang dilatih, bukan dituju ya, dilatih. Dilatih dulu untuk mencapai sesuatu. Jadi apa itu? Yang pertama adalah kenapa pada saat berbeda-beda tujuannya sebenarnya melatih teman-teman untuk fokus. Jadi meditasi itu mau dengan cara tiduran, mau dengan cara duduk, mau dengan cara apapun, itu pasti pertama kali yang diajarin adalah tentang kefokusan. Nah, ini nanti ada penjabarannya kenapa harus fokus ya. Jadi teman-teman harus fokus. Jadi penjelasan melalui nafas, tarik nafas, hembuskan nafas, rasakan nafasnya, itu bagian dari fokus. Terus lihat ke satu titik, itu juga sama-sama fokus ya. Nah, setelah fokus itu harus ada, kalau kita sudah terlatih dengan fokus, nanti teman-teman latih juga tentang ketenangan. Maka juga di dalam meditasi juga kita dianjurkan untuk meresapi ketenangan. Jadi setelah teman-teman fokus baru naik ke sisi yang tenang. Nah, nanti ada penjelasan juga tenang itu harus seperti apa, harus gimana dan kenapa ya. Jadi setelah tenang, nanti teman-teman baru deh melatih juga untuk tidak mikirin apa-apa, supaya kosong semuanya. Dikosongkan semuanya, nggak perlu mikir apa-apa, nggak perlu ngerasain apa-apa, kosong. Ya. Terus setelah kosong, barulah nanti teman-teman bisa memahami yang disebut dengan kebijaksanaan. Ya. Nah, kita balik lagi ke awal tadi yang disebut fokus. Kenapa harus fokus? Gini, teman-teman pada saat latihan fokus dan teman-teman terlatih untuk fokus, jadi teman-teman nanti bisa melihat semuanya dan membaca semuanya dengan lebih teliti karena teman-teman fokus. Ini nggak cuma pada saat meditasi. Kalau teman-teman melatih meditasi, melatih fokus dalam meditasi, ini kan terbawa nanti ke dalam ke kehidupan sosial ya. Jadi kehidupan kita pun juga, kita menjalani hidup juga akan lebih fokus. Jadi melihat sesuatu juga akan lebih fokus dan lebih detail. Membacanya lebih detail, semuanya bisa dibaca dari satu sisi ke sisi yang lain gitu ya. Karena teman-teman fokus. Lalu setelah fokus dan teman-teman otomatis nanti ketika belajar tenang, teman-teman memahaminya dengan penuh ketenangan. Di dalam sebuah quotes banyak bilang kan, jangan mengambil keputusan pada saat emosi. Nah, pada saat kita sedang merasakan gejolak perasaan, biasanya keputusan ataupun cara pandang itu biasanya tidak membuahkan hasil yang baik. Ya. Makanya fokus dan ketenangan ini harus dilatih supaya teman-teman bisa memahaminya dengan lebih baik, ya, dengan lebih jernih itulah istilahnya ya. Jadi teman-teman latih fokus, lalu latih ketenangan supaya bisa membaca sesuatu semuanya dengan lebih detail, dan teman-teman mengambil keputusannya dengan ketenangan. Dan membaca sesuatu dengan ketenangan itu akan lebih membuahkan hasil yang baik. Ya. Setelah itu teman-teman meningkatkan lagi dalam meditasi, itu juga yang disebut dengan kosong. Nah, teman-teman mungkin sudah banyak yang tahu tentang kosong ini ya.
isi adalah kosong, kosong adalah isi. Jadi kenapa harus dikosongkan? Setelah teman-teman bisa terlatih fokus, tenang, lalu teman-teman melatih diri untuk pada saat meditasi kekosongan. Karena begini, pada saat teman-teman melatih meditasi kosong, di dalam meditasi itu ada sebuah energi atau sebuah vibrasi, di mana teman-teman kalau sudah terlatih dua hal tadi lalu melatih kosong, vibrasinya kita masuk ke dalam vibrasi semesta. Karena sebenarnya teman-teman kita ini semua bagian dari semesta itu sendiri ya, manusia ini. Tapi terkadang kan banyak manusia yang tidak mau atau lupa menjadi bagian dari semesta. Jadi ketika kita kosong, kita mendengar semuanya. Apapun kita dengar, bahkan gelombang-gelombang yang masuk, vibrasi yang masuk, itu kita terima semua. Kita mengalir dalam sebuah energi. Karena kita kosongkan semuanya. Mengalir dengan begitu, teman-teman bisa mendengar semua pesan-pesan semesta. Karena teman-teman sudah terlatih fokus dan tenang, sehingga semua yang masuk, itu teman-teman bisa cerna dengan lebih baik. Ya, makanya ketika kita kosong, itulah waktunya kita mendengarkan atau menerima segala pesan semesta yang masuk. Energinya lalu berjalan. Karena teman-teman sudah terlatih dengan fokus dan tenang, lalu teman-teman kosong menerima segala pesan semesta, semesta pun terasa berbicara kepada kita semua. Nah, dengan begitu, segala keputusan, segala tindakan, segala pikiran kita yang mau kita ambil itu akan menjadi bijak. Ya, jadi tidak memiliki tendensi apa-apa. Kita hanya melakukan sebuah pergerakan atas dasar gerakan dari semesta itu sendiri. Seperti angin saat ini. Angin dia berhembus, itu adalah bagian dari energi semesta. Seperti hujan, itu juga bagian dari semesta. Apapun yang bergerak di dalam semesta ini, kita adalah bagian dari semesta itu sendiri. Kalau teman-teman ingin bijak, ingin ya ini nanti akan tujuannya akan masuk ke namanya manunggaling sebenarnya. Tapi ini step-step yang teman-teman menurut saya harus lakukan. Jadi supaya teman-teman nanti ketika ingin melatih energi diri, ingin melatih energi-energi lain, nah teman-teman sudah dibekali dengan fokus, tenang, kosong, dan bijak. Sehingga pada saat ada, misal katakanlah teman-teman sudah menguasai semua keempat step tersebut, nanti ada masukan dari yang lain, wah kamu harus sakti begini. Kalau teman-teman mengerti tentang 4 hal ini tadi, teman-teman sudah tahu dan mengenal diri sendiri, butuh atau tidak kesaktian itu. Nah itu ditentukan nanti oleh nurani teman-teman sendiri, dengan ditentukan oleh blueprintnya teman-teman sendiri, diciptakan untuk apa. Ya, untuk mengerti teman-teman diciptakan di semesta ini, di bumi ini untuk apa, ya stepnya itu tadi. Sehingga teman-teman mengambil keputusan, mengambil tindakan ini pasti sudah atas dasar pergerakan semesta itu, mengalir sesuai dengan semesta itu sendiri. Jadi dari situlah kebijaksanaan berjalan. Makanya kalau teman-teman pelajari kebijaksanaan Tuhan ini kan berjalan seperti itu. Ada yang mati, ada yang sakit, ada yang hidup, ada yang rezeki, ada yang miskin. Ini semua kebijaksanaan Tuhan berjalan. Nah, kita kan di hidup semesta ini juga dituntut untuk melakukan yang disebut keselarasan. Nah, disitulah. Jadi step-step tersebut teman-teman boleh dilatih untuk memiliki kesadaran yang bagus, yang tinggi lah istilahnya, kesadaran yang luhur gitu bahasanya gitu ya. Jadi itu adalah step-step yang boleh teman-teman praktekin untuk dilatih. Saya juga ini video santai aja kita ngobrolnya, santai juga saya ngasih taunya dalam kondisi di suasana seperti ini. Saya juga sebenarnya pakai celana pendek nih. Jadi teman-teman, mungkin itu aja video yang bisa saya sampaikan hari ini. Ini mudah-mudahan bisa jadi bahan renungan, bahan juga pemikiran baru, bahan juga untuk teman-teman mengkaji ya. Jadi saya juga tidak merasa benar apa saya katakan, saya bukan apa-apa dan saya bukan siapa-siapa. Silahkan dipraktekkan. Rahayu, rahayu, rahayu.